Hai guys, jumpa lagi dengan saya Christian di channel Tritian Desain Rumah Sederhana. Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menghitung volume fondasi dan apa-apa saja yang menjadi kebutuhannya. Tapi sebelumnya, klik dulu tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari Tritian Desain. Nah, kali ini saya akan membagikan tips buat kamu yang sedang membangun fondasi rumah, apalagi buat kamu yang sedang bingung tukangnya mau dibayar berapa, atau beli bahan berapa, harganya, habisnya berapa banyak bahan yang akan dipakai, membangun fondasi seperti apa bentuknya dan berapa ukurannya. Nah, agar nggak bingung kayak tadi, kita langsung saja ke tips-tips berikut ini, oke? Untuk tips yang pertama, kita akan searching di Google. Kita cari fondasi standar untuk rumah satu lantai. Dan untuk tips yang kedua, kita searching analisa SMI untuk menghitung biaya upah dan bahan. Nah, untuk tips yang pertama, kita akan searching di Google fondasi standar. Nah, teman-teman, di sini untuk fondasi standar, fondasi untuk rumah satu lantai ada begitu banyak. Jadi teman-teman, ini merupakan sebuah referensi buat teman-teman yang ingin bangun rumah. Jadi tinggal teman-teman pilih di sini, dan ini merupakan fondasi jalur atau fondasi batu kali atau fondasi batu gunung. Jadi teman-teman bisa pakai fondasi dengan jenis yang seperti ini untuk bangun rumah satu lantai. Dan untuk tips yang kedua, yaitu analisis ini untuk menghitung biaya upah dan bahan. Dan di sini saya sudah buatkan buat teman-teman supaya teman-teman bisa lebih mudah lagi dan tidak perlu repot-repot untuk searching untuk mencari analisa untuk kebutuhan bahan dan upah. Dan teman-teman ini bisa teman-teman download di link di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal teman-teman download saja, dan file yang dalam bentuk Excel. Jadi teman-teman bisa menggunakan file ini untuk menghitung kebutuhan bahan dan upah. Oke teman-teman, di sini kita masih kosongkan untuk lebar fondasi dan tinggi fondasi. Jadi untuk menghitung kebutuhan fondasi ini, kita coba beri contoh satu fondasi sebagai acuan untuk perhitungan, dan kita pakai ini saja sebagai contoh. Jadi teman-teman yang ingin bangun fondasi ini hanya sebagai referensi saja, jadi bisa lebih dari ini atau kurang dari ini tergantung rumah teman-teman yang akan dibangun. Kalau rumahnya agak sedikit besar atau tipe 45, ini bisa digunakan, atau tipe 36. Jadi teman-teman, untuk mempermudah kita menghitung volume dan bahan, jadi di sini saya sudah siapkan aplikasi SketchUp
aplikasi gambar 3 dimensi biar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana cara menghitung volume. Dan untuk fondasi yang kita pakai sekarang ini, untuk lebar atas fondasi 30 cm dan lebar bawah fondasi 60 cm, dan untuk tinggi fondasi itu sendiri 80 cm. Nah, jadi teman-teman, saya akan coba untuk menggambarkannya biar teman-teman bisa sedikit lebih mudah untuk dapat memahami. Oke. Oke, di sini kita akan membuat galian tanah yang seperti di contoh ini. Galian tanahnya sedalam 90 cm dan lebar 80 cm. Kita membuat galian tanah 90 cm dan lebarnya 80 cm. Oke, kita coba kasih tanda biar sedikit lebih mudah dilihat ya. Oke, siap. Di sini ini merupakan galian tanah, teman-teman. Seperti yang dicontoh tadi, dengan galian tanah setinggi 90 cm dan lebar 80 cm. Kita akan masuk ke organ pasir, teman-teman. Di sini dalam contoh organ pasir itu dengan lebar 80 cm dan tinggi 10 cm. Tingginya adalah 10 cm. Panjang 1 meter. Oke, teman-teman. Dan lanjut kita masuk ke pekerjaan unstamping atau batu kosong dengan lebar 80 dan tinggi 20 cm. Tinggi 20 cm. Dan lanjut kita masuk ke pasangan batu gunung atau pasangan batu kali dengan lebar fondasi itu 60, lebar bawah 60 cm dan lebar atas 30 cm. Lebar bawah 60 cm dan lebar atas 30 cm dengan tinggi 80 cm.
Oke teman-teman, fondasinya sudah jadi. Dan kenapa saya menggunakan panjang 1 meter untuk fondasi? Karena biasanya owner sering bertanya, ke tukang berapa sih untuk pekerjaan fondasi panjang 1 meter gitu. Jadi ini adalah contoh yang saya buat dengan panjang 1 meter, dan bisa juga lebih dari ini. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Nah teman-teman, di sini kita sudah membuat pasir uruk, kita sudah gambar tadi. Dan sekali lagi untuk pasir uruk ini dengan lebar 80, lebar 80 cm atau 0,8 meter, dengan tinggi 10 cm atau 0,1 meter, dengan panjang urugan itu sepanjang 1 meter. Jadi kita dapat di sini dengan cara panjang kali lebar kali tinggi itu dapat 0,08 meter kubik, seperti yang ada di aplikasi gambar. Jadi di aplikasi pun sama, dengan volume 0,08 meter kubik. Kita lanjut ke unstamping atau pekerjaan batu kosong. Jadi teman-teman, di sini batu kosong kita punya ukuran yang ada di contoh dengan lebar 80 cm dan tinggi 20 cm. Kita akan masukkan ke kolom perhitungan. Jadi panjang tetap 1 meter, lebar 0,8 meter atau 80 cm, dan tinggi 0,2 atau 20 cm, dan volumenya sebesar 0,16 meter kubik, sesuai dengan ada di aplikasi 0,16 meter kubik. Oke, kita lanjut saja ke pondasi batu kali atau pondasi batu gunung. Pada contoh yang sebelumnya, untuk lebar bawah 60 cm dan lebar atas 30 cm dan tinggi 80 cm. Untuk perhitungan ini bukan hanya sekedar panjang kali lebar saja kali tinggi, karena bentuk dari fondasi ini bentuk trapesium. Jadi teman-teman, untuk lebar atas dan lebar bawah kita harus menjumlahkannya terlebih dahulu, kemudian kita bagi 2 agar mendapat lebar yang sebenarnya. Oke, di sini ada lebar atas, sudah saya sediakan lebar atas, jadi tinggal kita masukkan saja lebar atas 30 atau 0,3 meter, dan lebar bawah 60 cm atau kita masukkan 0,6 meter atau 60 cm, dan tinggi 80 cm atau 0,8 meter, dengan volume 0,36 meter kubik, sama seperti yang ada di gambar, 0,36 meter kubik. Dan saya rasa ini bisa lebih mudah dipahami buat teman-teman. Jadi untuk perhitungan ini saya sengaja buat teman-teman yang nonton video ini. Jadi siapa tahu di rumah sedang buat fondasi rumah tapi bingung mau bayar tukang seperti apa gitu.
Jadi untuk acuan yang kali ini, jadi teman-teman bisa download file Excelnya di deskripsi di bawah video ini. Dan teman-teman tinggal masukkan saja untuk panjang berapa yang dibuat, lebar berapa, dan tinggi berapa. Jadi volumenya otomatis sudah langsung terisi. Jadi mempermudah teman-teman untuk bisa menghitung sendiri volume fondasi yang akan dikerjakan maupun bahan yang akan dipakai. Dan buat teman-teman jika ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Jika ada yang kurang atau apa, ya teman-teman bisa meninggalkan komentar di bawah ini. Dan kita lanjut saja untuk perhitungan bahan dan upah kerja. Jadi di sini saya sudah siapkan teman-teman untuk pasir uruk untuk pekerjaan dalam 1 meter kubik. Di sini kita membutuhkan 1,2 meter kubik. Kenapa 1,2 meter kubik bukan 1 kubik? Karena untuk pasir itu sendiri, jika kita beli dengan ukuran yang pas 1 meter kubik, saat dipadatkan itu akan kurang dari volume itu sendiri. Jadi teman-teman bisa pakai 1,2 meter kubik untuk digunakan dalam perhitungan 1 meter kubik. Dan ini di sebelah kanan ini adalah harga dari pasir uruk sebesar 1,2 meter kubik untuk 1 kubik. Untuk pasir 1 kubik itu harganya 52.000. Dan ini adalah pekerja dalam 1 hari. Begitu juga dengan mandor, upah dalam 1 hari, tapi kita akan menggunakan untuk pekerja 0,3 dan mandor 0,01 untuk pekerjaan urukan pasir sebanyak 1 meter kubik. Jadi di sini untuk total upah bahan itu totalnya untuk 1 meter kubik urutan pasir senilai 93.900. Jadi untuk 1 meter urutan pasir ini dengan volume 0,08, jadi teman-teman itu akan mengeluarkan uang sebanyak Rp7.512 untuk panjang 1 meter, lebar 80 cm dan tinggi 10 cm. Begitu juga dengan unstamping atau batu kosong. Jadi teman-teman di sini ada unstamping dan batu kosong. Yang ini untuk pekerjaan batu kosong. Di sini sudah ada bahan-bahan yang dipakai. Ada batu belah, ada pasir uruk, ada pekerja tukang, kepala tukang mandor. Di sini sudah ada harganya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengisi panjang pekerjaan batu unstamping atau lebarnya berapa dan tingginya berapa. Jadi sudah otomatis terhitung. Jadi jumlahnya untuk 1 meter kubik pekerjaan batu kosong atau unstamping, kita akan mengeluarkan uang sebanyak Rp411.639, atau untuk pekerjaan 1 meter lari sepanjang 1 meter dengan lebar 1 meter dengan lebar 80 cm dengan tinggi 20 cm, kita akan menghabiskan uang sebanyak Rp65.862.
Begitu juga dengan fondasi batu kali atau batu gunung. Nah, teman-teman, di sini sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa untuk menghitung ini bukan lagi dengan panjang kali lebar kali tinggi, karena bentuknya trapesium, jadi lebar atas dan lebar bawah harus kita tambahkan dulu, kemudian kita bahagi dua untuk mendapatkan lebar. Tapi untuk perhitungan kali ini sudah saya buat rumusnya, jadi teman-teman tinggal mengisi panjang fondasi yang akan kita bangun, panjangnya berapa. Tentunya di sini saya pakai panjang 1 meter, lebar atas itu 30 cm untuk lebar atas, dan lebar bawah 60 cm, dan tinggi 80 cm, dan volumenya adalah 0,36 meter kubik. Dengan bahan ada batu belah ukuran 15 x 20 cm, ada semen pasir cor, kerja tukang kepala tukang yang mandor. Dan ini adalah perhitungan untuk 1 meter kubik pasangan pondasi batu kali dengan perbandingan 1 PC banding 5 PS atau 1 Portland semen, 1 Portland semen dibanding dengan 5 pasir. Jadi untuk semen itu sendiri kita harus menggunakan 136 kg untuk mendapatkan 1 meter kubik. Jadi begitu juga dengan batu belah 1,2 meter kubik dan pasir cor 0,544 meter kubik. Dan harganya sudah ada, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengisi panjang fondasi, lebar atas, lebar bawah, dan tinggi fondasi, dan volume akan terhitung dengan secara otomatis. Jadi teman-teman, untuk 1 meter kubiknya akan kita keluarkan uang sebanyak Rp720.675. Dan untuk panjang per 1 meter lari dengan volume 0,36, kita akan mengeluarkan uang sebanyak Rp259.443. Dan untuk totalnya, untuk pekerjaan per 1 meter, urutan pasir ditambah pasangan batu kosong stamping per 1 meter ditambah dengan pasangan fondasi batu kali, untuk per 1 meter itu total Rp332.817,24. Jadi teman-teman di sini sudah pisahkan untuk bahan dan upah, karena banyak yang sering bertanya selain untuk pekerjaan fondasi 1 meter itu berapa, banyak juga sering bertanya basnya harus dibayar berapa atau tukangnya dibayar berapa gitu, bahannya harus berapa banyak, harus berapa rupiah kita keluarkan untuk beli bahan. Nah, di sini saya sudah buat, jadi teman-teman tinggal mengisi saja volume yang ada di sini, mengisi saja untuk panjang, lebar, dan tinggi dari fondasi itu sendiri. Dan untuk harga untuk bangunan fondasi sepanjang 1 meter itu adalah 300 sekian, dan bahannya akan 200 sekian, dan begitu juga dengan upahnya. Jadi sudah sangat-sangat mudah dan sangat-sangat praktis buat teman-teman siapa saja yang bisa menghitungnya, dapat menghitungnya. Jadi teman-teman tinggal download saja file Excelnya di kolom deskripsi di bawah video ini. Jadi ini sangat-sangat mempermudah teman-teman, siapa saja bisa dengan mudah untuk menghitungnya. Dan ini adalah referensi dari saya untuk teman-teman.
supaya teman-teman nggak takut lagi uangnya harus berapa habis gitu. Jadi ada satu lagi untuk upah dan bahan, teman-teman. Teman-teman silakan untuk upah dan bahan. Di sini saya sudah masuk ke pelacukan tukang pekerjaan mandor dan sesuaikan dengan harga bahan dan upah dari setiap daerah masing-masing. Nah, ini yang paling penting, teman-teman, karena dari tiap masing-masing daerah itu memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan, teman-teman. Begitu juga seperti di daerah Jawa dan daerah Papua, itu perbandingan harga itu sangat-sangat jauh harganya. Kalau di daerah Jawa bisa capai 50.000 atau 40.000, sedangkan di Papua itu harus jadi 100.000 untuk satu semen, teman-teman. Jadi diharapkan buat teman-teman untuk bisa cek dulu terlebih dahulu untuk harga bahan yang ada di daerah masing-masing, dan begitu juga dengan upah ini, upah lokal yang ada di daerah masing-masing, teman-teman. Oke, dan untuk itu teman-teman tinggal menggantinya di sini saja, langsung misalnya kepala tukang, atau misalnya contoh pekerja itu misalnya di daerah teman itu 75.000, di perhitungan ini pekerja juga akan jadi 75.000. Jadi teman-teman tinggal menggantinya di sini saja langsung, tanpa repot-repot harus menghitungnya lagi pakai kalkulator lah atau lainnya. Jadi teman-teman, ini sangat mudah dan praktis. Jadi silakan download di deskripsi di bawah ini. Dan semoga ini dapat membantu teman-teman. Jangan lupa untuk like dan share video ini kalau teman-teman suka, dan agar video ini juga berguna untuk orang lain dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk buat teman-teman yang punya pesan atau saran, kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Dan buat teman-teman yang ingin request, misalnya ingin bertanya untuk plesteran 1 meter persegi itu berapa, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan buat untuk konten berikutnya, untuk video berikutnya. Semoga itu dapat membantu, dan sampai jumpa. Semoga bermanfaat. God bless.